Baik, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik, tetapi di sini Bapak spesifikkan kita membahas atau menjelaskan cara menggunakan alat ukur dulu ya. Baik, untuk rangkaian listrik ini, alat-alat yang kita butuhkan, ini yang saya pegang ini namanya kabel penghubung. Kemudian ini namanya tempat baterai atau dudukan baterai, nanti baterainya kita masukkan ke sini. Kemudian ini namanya jembatan penghubung. Kemudian ini namanya tempat bohlam, tempat bola lampu. Kita masukkan ke sini nanti bola lampunya. Kemudian nanti ini saklar. Saklar ini nanti fungsinya untuk memutus dan menyambung aliran listrik pada rangkaian. Kemudian kita di sini punya elemen kering. Ini namanya termasuk elemen primer juga ya. Ini baterai dengan spesifikasi 1,5 volt. Kemudian ini namanya papan rangkaian. Ini tadi bola lampunya. Kemudian yang ini namanya basic meter. Nah, basic meter ini nanti bisa fungsinya sama. Ketika misalkan kita geser dia, ini menunjuk huruf V, maka ini nanti fungsinya mengukur tegangan listrik. Kalau kita geser dia dan menunjuk huruf A, ini berarti nanti kita mengukur yang namanya kuat arus atau ampernya. Baik, hal yang kamu lakukan pertama untuk menggunakan alat ukur ini, pastikan dulu alat ukur yang kamu gunakan itu dikalibrasi. Kalibrasi di sini artinya verifikasi alat ukur. Jadi nanti yang kita ukur itu hasilnya jadi akurat, atau istilah trennya kalibrasi itu dinolkan. Nah, untuk mengkalibrasi alat ukur yang kita punya ini lihat ini di sini ada pusatnya yang bisa diputar-putar ya. Ini untuk mengkalibrasinya tinggal diputar saja, kita arahkan ke angka 0 yang di sini. Oke. Nah, di sini dia sudah menunjuk angka 0 ya. Nah, berarti ini alatnya sudah kita kalibrasi. Nah, sekarang kita susun baterai dulu ke ini tempat dudukan baterainya. Ini cara menyusunnya ini bebas ya. Jadi kalian menggunakan kutub positif baterai ini dimanapun posisinya boleh. Yang ini negatifnya boleh. Kemudian ini saya hubungkan ke sini. Kalian perhatikan di sini ada kotak-kotak. Antara kotak yang ini dengan yang ini tidak terhubung ya. Jadi nanti untuk menghubungkan elemen yang kita punya, supaya terhubung antara kotak yang ini dengan yang ini, kita butuh yang namanya tadi jembatan penghubung itu. Nah, sekarang ini baterainya kita hubungkan ke sini. Kemudian baterai yang satu lagi kita hubungkan juga. Perhatikan di sini ada kutub positifnya, ini kutub negatif. Ketika memasang ke dalam papan rangkaian, itu jangan ketemu kutub negatif dengan negatif atau positif dengan positif. Harus berlawanan tanda. Nah, sekarang kalian perhatikan dua elemen baterai yang kita punya ini tidak terhubung. Ya, ini belum terhubung satu sama lain, sehingga kita butuh jembatan penghubung untuk menghubungkan mereka. Nah, di sini kita menggunakan dua baterai agar nanti lampu yang kalian amati itu menyala gitu. Kalau kita gunakan satu baterai, lampunya nanti sedikit redup, sulit kita mengamati apakah lampunya menyala atau tidak. Jadi di sini kita putuskan untuk menggunakan dua baterai. Nah, kemudian ini tempat bola lampunya, kita masukkan bola lampunya terlebih dahulu. Pastikan bola lampumu ini terpasang dengan benar. Kemudian kalian hubungkan ke papan rangkaiannya. Nah, ini baterainya dengan lampunya ini belum terhubung. Nah, kita tadi punya saklar ya. Saklar ini nanti untuk menghubungkan bateraimu dengan bola lampumu gitu. Jadi nanti ini yang memutus dan menyambung aliran listrik pada bola lampumu. Nah, ini pertama saya buat dulu saklarnya di posisi 0. Jadi kalau dia nanti di posisi 0, artinya aliran listriknya tidak mengalir ke lampumu.
Nah, ini belum terhubung satu sama lain, kita butuh kabel penghubung untuk menghubungkan mereka. Nih. Nah, ini rangkaiannya sudah terhubung satu sama lain ya. Ini rangkaian sudah terhubung satu sama lain, tapi kok lampunya belum menyala? Artinya karena saklar masih dalam posisi belum terhubung ke rangkaian. Ini kita putar saklarnya. Nah, lampu di sini menyala. Jadi ketika misalkan lampu sudah menyala, ini membuktikan bahwa rangkaian kita ini sudah tertutup. Artinya di sini aliran listriknya sudah mengalir ke lampumu. Sudah ada muatan yang mengalir ke lampumu. Tadi ketika saklar dalam posisi saya buat ke nol, ini namanya rangkaian terbuka. Jadi rangkaian terbuka itu artinya aliran listriknya belum mengalir ke lampumu. Oke, ini saya putar kembali. Bisa diamati ya. Nih, lampunya menyala ya. Oke. Jadi lampu menyala membuktikan bahwasannya ada aliran listrik yang mengalir pada lampu kita. Nah, untuk mengukur nilai tegangan, ini untuk mengukur nilai tegangan, ini kita geser dulu basic meter kita. Dia menunjuk huruf V. Di sini ada huruf V. Ini tadi alatnya sudah kita kalibrasi ya. Nah, kalian bebas menggunakan kabel yang mana saja, ya. Ini kabel yang hitam saya buat di posisi 0, nih. Ya. Kemudian kabel yang satu lagi untuk mengukur nilai daripada suatu tegangan ataupun arus, pertama pakai dulu alatmu ke batas ukur yang paling maksimal. Ini kalian lihat, ini batas ukur maksimalnya itu ada 50 volt. Kita punya juga 10 volt, ada 1 volt dan ada 100 milivolt. Gitu. Jadi ketika mengukur nilai suatu tegangan, utamakan dulu menggunakan batas ukur yang paling maksimal. Ketika nanti tidak terbaca, kalian boleh menggunakan batas ukur yang 10 volt atau 1 volt. Nah, sekarang ini saya gunakan dulu tadi ke batas ukur yang paling maksimal. Nah, karena kita akan mengukur tegangan, hal yang pertama kita perhatikan bahwasanya untuk mengukur tegangan itu, maka nanti rangkaian kita itu, lebih tepatnya komponen lampu ini itu harus paralel dengan alat ukur kita ini. Itu harus kita paralelkan terhadap bola lampu yang ada di rangkaian ini. Ini tadi sisi negatif baterai ya. Jadi tempatkan ini yang di tengah ini yang 0, titik 0 di alat ukur kita, itu tempatkan searah dengan negatif yang di sini. Kemudian yang ini yang terhubung ke batas ukur ini maksimal ini kita hubungkan ke positifnya. Oke. Nah, di sini jarum voltmeternya, jarum basic meternya itu bergerak ya. Tapi sulit kita mengamati pergerakan dari jarum voltmeternya. Maka kalau sekiranya kalian sulit mengamati pergerakan jarum voltmeternya, kalian ganti batas ukurnya. Jadi ini saya buat ke 10 volt. Nah, bisa kalian lihat ya, ini jarum voltmeternya bergerak. Oke, bisa diamati ya. Ini kalian mau menggunakan skala yang di atas atau skala yang di bawah sama saja. Nanti saya tunjukkan cara pengukurannya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan mengukur nilai tegangan yang terbaca atau digunakan oleh lampu kita tadi. Nah, sekarang kalian perhatikan, di sini ada dua skala yang terlihat pada alat ukur kita, yang range-nya dari min 10 sampai 100, dari min 5 sampai 50. Nah, jadi satu hal yang kalian pastikan ketika kalian mengukur menggunakan skala yang di bawah dengan yang di atas, hasil pengukuran untuk tegangannya harus sama. Oke, sekarang kalian perhatikan yang ini. Kita sekarang melihat dulu skala yang di bawah. Nah, ketika kita melihat skala yang di bawah, maka skala yang terbaca di sini, lihat ini rentannya dari 0 sampai 20. Berarti skala yang terbaca di sini adalah 10. Gitu.
Nah, di sini berarti kita mau mencari hasil pengukuran untuk nilai tegangan. V itu mewakili nilai tegangan voltage ya. Jadi persamaannya skala baca per skala maksimum dikali batas ukur yang kita gunakan tadi. Nah, kita tadi menggunakan skala yang di bawah ya. Skala terbaca tadi 10, skala maksimum tadi 100. Kemudian batas ukurnya tadi kita menggunakan 10 volt. Nah, ini nolnya dicoret ya ke sini, sehingga nanti hasil pengukuran untuk tegangan adalah sebesar 1 volt. Nah, itu untuk menggunakan skala yang rentangnya dari min 10 sampai 100. Sekarang kita menggunakan yang rentangnya itu dari min 5 sampai 50. Berarti skala yang terbaca itu adalah 5 ya. Skala yang terbaca adalah 5. Ini rentangnya kita lihat dari 0 sampai 10 gitu. Berarti ini persis di tengah-tengah gitu. Sehingga skala yang terbaca adalah 5. Nah, persamaannya sama. Hasil pengukuran untuk tegangan adalah skala baca per skala maksimum ini dikali batas ukur. Skala bacanya 5. Kemudian skala maksimumnya, karena kita menggunakan skala yang di atas, maka skala maksimumnya itu 50. Batas ukurnya 10 volt. Ini kita coret, ini kita coret, sehingga didapat 5 dibagi 5, berarti 1 volt. Oke, sama ya, menggunakan skala yang di atas dengan skala yang di bawah. Nah, sekarang kita akan mengukur nilai kuat arus yang terbaca atau yang digunakan oleh elemen lampu kita ini. Nah, untuk mengukur nilai kuat arus yang digunakan pada lampu kita ini, pastikan dulu alat ukur yang kita gunakan yang basic meter ini itu menunjuk A ya. Ini menunjukkan sisi yang A. Artinya di sini kita menggunakan atau mengukur kuat arus. Ini nanti berperan sebagai ampere meter di sini ya. Nah, untuk mengukur nilai kuat arus yang digunakan oleh lampu kita ini, hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya ampere meter kita itu harus seri terhadap rangkaian kita, lebih tepatnya ke komponen lampu kita harus seri. Nah, maksudnya seri di sini bagaimana? Sekarang perhatikan. Ini kalau misalkan untuk tipe rangkaian yang seperti yang kalian lihat di video ini, maka nanti kita cukup butuh 3 kabel di sini. Jadi kalian tarik kabel yang ini sisi negatif baterai ya, ini sisi negatif baterai. Kalian tarik kabel yang dari sisi negatif baterai ini terhubung, yang ini. Kalian arahkan ke titik 0 pada ampere meter kita. Kemudian kabel yang satu lagi ini hubungkan kembali ke sini, menggantikan kabel yang kamu cabut tadi. Nah, ke sini. Lampunya belum menyala ya, artinya di sini belum mengalir arus listrik pada lampu kita. Nah, untuk mengukur nilai kuat arus sama seperti mengukur tegangan tadi, arahkan dulu atau gunakan dulu batas ukur maksimal di alat ukur kita. Dalam hal ini di sini ada 5 ampere, 1 ampere, 100 miliampere dan 100 mikroampere. Jadi saya sarankan kalian menggunakan batas ukur yang paling maksimal dulu. Nah, kalian bisa mengamati lampunya ya, lampunya bisa menyala. Oke, lampunya menyala ya. Lampu menyala membuktikan bahwasanya ada arus yang mengalir di lampu kita ini. Nah, sekarang ini sudah tersusun secara seri ya. Lampu kita ini sudah tersusun secara seri dengan ampere meter kita. Sekarang lihat jarum ampere meternya ini bergerak, tapi mungkin kita sulit melihat skalanya. Jadi kalau sekiranya kalian sulit melihat skalanya, kalian tinggal mengganti saja batas ukur yang kalian inginkan. Dalam hal ini setelah batas ukur maksimal gunakan dulu yang 1 ampere. Nah, bisa terlihat ya. Nah, kalian lihat di sini kita menggunakan skala yang di bawah dulu. Ini skala yang terbaca adalah sekarang kita menggunakan skala yang di bawah ya, dari 20 sampai 40. Ini jarum ampere meternya persis di tengah-tengah. Oke.
Jadi skala yang terbaca adalah 30, skala maksimumnya 100. Oke, sekarang kita ukur menggunakan persamaan ya. Hasil pengukuran nilai kuat arus, ini HPI, maksudnya hasil pengukuran untuk arus. Arus itu simbol daripada I, ini adalah simbol daripada arus. Sama skala baca per skala maksimum dikali batas ukurnya. Nah, skala yang terbaca tadi 30 ya. Ini kita menggunakan skala yang di bawah 30. Skala maksimumnya 100. Baru batas ukurnya karena tadi di 5 ampere tidak kelihatan jelas pergerakan ampere meternya, maka kita gunakan tadi batas ukur yang 1 ampere. Nah, ini dicoret 3 dikali 1, 3/10, ini hasilnya 0,3 ampere. Nah, di sini kalau kalian menggunakan batas ukur yang 100 miliampere, berarti nanti satuan hasil pengukuran kalian harus dalam bentuk miliampere. Begitu juga kalau kalian menggunakan 100 mikroampere. Nah, sekarang kita membuktikan apakah sama pengukuran menggunakan skala yang di bawah dengan yang di atas. Sekarang perhatikan skala yang di atas yang rentangnya dari -5 sampai 50. Oke, di sini skala yang terbaca itu lihat 10 20. Di antara 10 dan 20 ini jarumnya persis di tengah-tengah. Artinya jarumnya itu ini adalah 15 ya. Skala yang terbaca di sini adalah 15. Untuk rumusnya sama ya. Oke, untuk rumusnya sama. Skala yang terbaca tadi 15. Oke. Kemudian skala maksimumnya kan 50 karena kita menggunakan skala yang di atas gitu. Ini 50, batas ukurnya tetap ya, batas ukurnya 1 ampere. Nah, ini kalau misalkan sulit kalian membagi, kalian sederhanakan dulu. Ini dibagi 5, 3, dibagi 5, 10 dikali 1, nggak ngaruh ya. Hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Ini adalah 0,3 ampere. Jadi sama ya, menggunakan skala yang di atas dengan yang di bawah sama gitu. Jadi kalau misalkan tidak sama berarti perhitungan kalian ada yang salah. Baik, demikian cara mengukur nilai tegangan dan nilai kuat arus yang digunakan oleh hambatan kita. Dalam hal ini hambatannya adalah lampu. Kalau tadi di percobaan pertama saya menggunakan saklar, ini tidak berpengaruh ya. Ini hanya menghubungkan atau memutus aliran arus pada rangkaianmu. Oke, jadi jangan terlalu fokus ke sini. Oke, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semangat mencoba.